Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kota Probolinggo kembali memberikan kesempatan selama seminggu untuk menilai keaktifan 20 bedak di depan Taman Wisata Studi Lingkungan atau TWSL di Jalan Basuki Rahmat. Hal itu dipastikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Rabu 9 Februari 2022 sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya, DKUPP memberikan surat teguran tertulis pertama kepada 20 penyewa bedak depan TWSL. Isinya DKUPP minta para penyewa bedak untuk mengembalikan kunci. Surat teguran tertanggal 2 Februari 2022 itu ditandatangani oleh Kepala DKUPP Fitriawati. Kebijakan DKUPP itu yang menjadi inti bahasan RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Sibro Malisi. Selain 6 anggota Komisi 2 dan jajaran DKUPP, RDP tersebut juga dihadiri belasan penyewa bedak depan TWSL. Dalam RDP, para penyewa bedak merasa masih aktif berjualan. Ini diungkapkan pedagang bernama Karisma, Sulistiorini, dan Sanema. Bahkan mereka meminta penyewa bedak tetap bisa berjualan. Sulistiorini misalnya, menyatakan dirinya tetap berjualan sesuai dengan permintaan DKUPP, yaitu kuliner. Lalu karena ia memiliki aktivitas membatik, maka hasilnya juga ikut dijual di bedaknya. Selanjutnya, Sulistiorini berharap dan siap untuk menandatangani surat permohonan supaya tidak dikeluarkan. Pasalnya ia telah merintis sejak awal berdirinya bedak. Terus kebetulan saya punya aktivitas batik di rumah Pak. Jadi memang saya pasarkan di sana untuk kegiatan dan untuk kulinernya juga. Tapi saya mewakili semua saudara saya yang masih semangat di TWSL. Kami mohon dengan sangat untuk Bapak Dewan dan untuk ibu-ibu yang terkait ini, kami mohon dengan sangat dipertahankan Pak. Kalau bisa perjanjian sudah Pak, atau di atas materai semua mungkin siap Pak, asalkan jangan maaf Pak, jangan dikeluarkan dari situ, karena semua ibu-ibu ini merintis mulai awal ya seperti saya dan pengganti-penggantinya. Pedagang lainnya mengaku sudah berjualan selama 13 tahun. Ia pun meminta agar tidak dikeluarkan dari bedak. Ia mengaku menyambung hidup dengan berjualan di bedaknya. Nyambung odi dekat kula tolong Bu Fitri, Bu Rani ki. Kula 13 tahun, Pak. Nek asa 13 tahun kula ya Bu Fitri kula, Pak. Kula nikah. Sedangkan Karisma menyatakan telah mematuhi konsep DKUPP untuk berjualan kuliner. Tetapi produk yang dibeli sebanyak 2 dus dari UMKM waktu kadaluarsanya pendek. Dan kemarin Bu Rani bilang ada dari pihak UMKM akan datang ke sana. Kita nanti rembak, itu sistemnya kita taruh dulu atau kita pulang. Tapi sampai saat ini belum ada dari pihak UMKM. Akhirnya saya ngambil di KDS Bu, gitu. Pulang ya ngambilnya, gitu. Sebelumnya yang dari tahun 2021 saya sudah jual cemilan dan itu ada 2 dus yang kadaluarsa. Saya juga buka kok Bu di tahun 2021, gitu. Keseringannya itu kadaluarsa dari minuman, makanan. Menyikapi pernyataan para penyewa bedak, Kepala DKUPP Fitriawati memutuskan untuk memberikan kesempatan kembali agar mereka buka selama seminggu. Namun menurutnya, keputusan ini sangat berat diambil. Ia menjelaskan konsep bedak di depan TWSL itu ditujukan sebagai pusat oleh-oleh dan kuliner. Namun menurutnya, selama ini para penyewa tidak menyelesaikannya. Berdasar penilaian dan pengawasan DKUPP, selama ini hanya ada 5 pedagang yang aktif. Sedangkan 6 orang sudah mengembalikan kunci dan 11 orang tetap bertahan di bedak. Selain itu, Fitriawati mengungkapkan ada 18 dari 20 bedak depan TWSL itu yang dialihkan kepada orang lain. Tetapi Fitriawati tidak tahu persis apakah pengalihan itu dengan cara jual beli atau lainnya. Silakan membuat surat permohonan baru dan ini akan diseleksi nanti. Seleksi itu
dilihat dari usahanya Pak, usahanya, jualannya seperti apa. Karena mohon maaf Pak, melihat pengalaman kemarin-kemarin rata-rata nggak aktif karena nggak diserahkan ke pedagang yang sebenarnya, bukan UMKM yang sebenarnya. Ini pengalaman Pemkot tidak hanya di TPSL saja, kita melihat dari jalanan yang mendapatkan beda satu tempat itu bukan orang yang sebenarnya jualan, sehingga mereka kan jalan di tempat atau nantinya disewakan ke orang lain seperti itu. Jadi kita memang akan menyeleksi benar-benar ini memang UMKM dan niat untuk jualan. Nah, niatnya itu sebenarnya agak berat karena prosesnya sudah lama sekali dan mereka tidak ada perubahan. Saya tadi kasih untuk 1 minggu aja, kalau mereka jualan mungkin masih kita kasih kesempatan, tapi mereka rata-rata kan namanya bukan nama yang pemilik asli, tetap harus menyiapkan usulan permohonan ke wali kota. Nanti kita perbaiki, kalau memang dia memang benar-benar siap jualan sesuai dengan keinginan kita, nanti kita sesuaikan lagi. Bu, untuk penilaian sendiri bagaimana Bu DKUPP terhadap pedagang yang dianggap tidak aktif ini Bu? Nanti seminggu ini ya penilaiannya apa nanti? Ya, kita lihat 1 minggu ini. Oh berarti jualannya sesuai pada dengan keinginan kita. Mereka juga harus mengajukan permohonan. Iya, tetap permohonan ke wali kota. Konsep yang diinginkan DKUPP sendiri dalam proses pembangunan atau perbaikan manajemen di pusat oleh-oleh depan TPSL ini bagamana Bu? Jadi kan kita ingin TPSL ini benar-benar bermanfaat sebagai sebuah aset pemerintah kota Probolinggo. Kita ingin TPSL ini bisa menjadi pusat kuliner dan pusat oleh-oleh di kota Probolinggo. Kemudian kita bisa membantu sarana pemasaran UMKM dan pemberdayaan pelaku usaha. Kita maksimalkan itu. Nah, selama ini ada beberapa yang hampir puluhan tahun udah nggak jualan. Nah, itu yang akan kita tarik. Berarti dari 20 kan sisa 9 yang kemarin memang dalam, berarti itu yang akan ditarik. Kita tarik akan dikembangkan. Ya. Bu, yang 11 kita kasih kesempatan, tapi kita lihat dulu kalau memang dia nggak bisa sesuai keinginan kita, ya terpaksa kita tarik juga. Semuanya jumlahnya berapa? 20. Bu, tadi kan ada 5 yang hasil pengamatan itu aktif. Kalau untuk yang mereka yang sudah menyerahkan kunci itu berapa orang? Berapa pedagang? Berapa pedagang? Banyak masih 6 ya. Terus apakah ada yang menyerahkan kunci sampai sekarang? Sudah. Berapa orang? 6. Berarti 6 itu di luar 5 itu berarti Bu ya? Di luar. Ini termasuk diberi kesempatan juga Bu yang 6 ini Bu. Kalau misalnya ingin berjualan kembali. Itu semuanya. Selama seminggu ya. Semuanya. Sementara Ketua Komisi 2 Sibro Malisi mengatakan DKUPP telah memberikan kesempatan selama seminggu kepada 20 penyewa bedak. Mereka telah berkomitmen untuk aktif berjualan dan akan dilakukan seleksi oleh DKUPP. Pada prinsipnya, kata Sibro, penyewa yang ingin berjualan wajib diberikan kesempatan. Nanti diseleksi berdasarkan jualan. Kan begini kan ya. Nah, kalau misalkan kayak tebu sudah berjualan lama, ternyata tidak sesuai dengan keinginan Bu Fitri, maka mereka tidak akan dikasih kesempatan gitu berarti. Seluruh pedagang yang berkomitmen ingin berjualan itu tetap berjualan, diberi kesempatan lagi untuk berjualan. Yang 11 itu. Dari 20 bedak itu kan yang hadir di sini ada 11 dan 11 itu sudah menyatakan siap berjualan terhitung mulai besok sampai 6 hari ke depan. Akan mengikuti aturannya. Ya, akan mengikuti aturan, mereka berjualan, nanti juga kan akan dilakukan klasifikasi kan. Pak, tadi klasifikasi berdasarkan pusat oleh-oleh, pusat kuliner. Yang 9. Yang 9 kan ada yang 3 sudah dikembalikan kuncinya, 6 ya. 6 sisanya ada yang sakit, terus sisanya yang memang tidak berjualan selama ini. Kalau itu diperkenankan atau dipersilakan diambil kuncinya. Prinsipnya bagi yang masih berkeinginan dan berkesempatan untuk berjualan ya tetap harus dan wajib walaupun sudah berubah orang Bu, tidak sesuai dengan ya, nama tidak yang sesuai terdaftar. dengan nama yang awal kan itu kan kebetulan itu bukan izin bedak, tapi itu adalah pemakaian kekayaan daerah. Jadi itu tidak ada kartu retribusinya. Jadi pola kerjasama.
Dari 20 bedak itu ternyata 18 bedak yang sudah dialihkan dan dijual belikan. Itu benar itu. Itu gimana, Pak? Ya kalau memang kalau dialihkan iya sesuai dengan data ya, dari hanya ada 2 yang sesuai. Yang 18 itu sudah dialihkan atau menggunakan nama orang lain. Jual beli apa sewa atau gimana? Terlepas jual beli atau sewa saya tidak tahu. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV. Termasuk pusat kegiatan kan gitu.